Sudah online, Don. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wujuhana bil yasar tudhina bil iktar wa nastaghfir bihamdi man atana wa nubdala bi dhanbin man ana wa anta min wara'i dhalika kullih ahlul 'ata'i wal man. Allahumma kama sunta wujuhana ila syuhudi ila ilak fa sunnal hajati ila ilaika bi hududika wa karamika fadlika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزق الحلال طيب مبارك ما تسون بوجوهنا عن تعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم حرم حيث كان وأين كان وعند من كان وحول بينه وبين أهله واغبض عنا أيديهم وأشرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا تغلب إلى فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلى فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فخرجه وإن كان معصرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حرما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما وأوجده وإن كان موقوفا وكره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان شيئا فموها وإن كان خاطئة وتجاوز عنها وإن كان عصرا فكلها بارك لنا جميع ذلك إنك مالك مقتدر ما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya yang paling berharga di dunia ini adalah kenikmatan rezeki berupa ketaatan. Sehebat-hebatnya seseorang, secerdas-cerdasnya seseorang, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, namun tidak diberikan rezeki berupa ketaatan, maka itu semua akan sia-sia, sengsara hidupnya selama-lamanya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan senantiasa rezeki yang membuat kita taat kepada Allah. Jangan hanya meminta rezeki yang sifatnya dengan kualitas ataupun kuantitas, namun mintalah rezeki yang berkah, rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang membuat kita bahagia di dunia sampai bahagia kelak di akhirat bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang yang kita sayangi, teman-teman, santri kita semuanya. Mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad, bersama para sahabat, bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang kita bahas di hari demi hari, yaitu disampaikan oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi ulumih. Wa min ma'asihil israr ala ma'siyatillah wal bukhur bima aujaballahu ta'ala wa su'udzonu billah wa bi khalqillah. Sampai kita pada pembahasan jangan kita sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tazghir liman adamallah min ta'atin. Jangan kita mengecilkan siar-siar Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meremehkan hal-hal yang telah Allah agungkan yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang Allah agungkan syariatnya yaitu adalah yang paling mukjizat yang dapat kita miliki saat ini, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang dapat kita lihat, yang dapat kita genggam, yang dapat kita miliki, yaitu adalah Al-Qur'an. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Mukjizat Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa bisa mengobati orang yang sembuh. Mukjizat Nabi Allah Ibrahim selamat dari api. Mukjizat para nabi yang lain, Nabi Yusuf dengan ketampanannya, Nabi Daud dengan suaranya, semua itu tidak bisa diturunkan kepada umatnya mukjizatnya. Namun mukjizat Nabi Muhammad bisa sampai kepada umatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Al-Qur'an sudi kepada kita sehingga di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, jangan sampai Ramadan kita lewatkan sedangkan Al-Quran belum kita hatamkan. Fal'iyadzubillah min dalik. Mudah-mudahan Al-Quran sudi melihat wajah kita. Jadi manakala Al-Quran tidak dapat kita baca, bukan Al-Quran yang tidak dapat kita baca, namun Al-Quran tidak sudi untuk melihat wajah kita. Jadi ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran, pertanda Al-Quran tidak sudi melihat wajah kita. Na'udzubillah. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, pertanda kita tidak akan mendapatkan naungan Al-Quran, baik itu di alam kubur, baik di mahsyar, sampai ke sirat. Berarti kita tidak dapat perlindungan daripada syafaat daripada Al-Quran. Fal'iyadzubillah min dalik. Mudah-mudahan Al-Quran cinta kepada kita dan kita pun cinta Al-Quran, sehingga kita dapat menghafal Al-Quran, sehingga kita dapat membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melihat Al-Quran setiap hari. Allah mudahkan kita membaca Al-Quran setiap hari, sehingga kita menjadi sahabatnya Al-Quran. Al-Quran merupakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kita untuk mengecilkan yang namanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarangan. Ketika megangnya harus dengan berwudu, tempatnya harus istimewa, nggak boleh tempat di bawah, nggak boleh ditempatkan di tempat sembarangan. Nah, ini juga saya ingin mengambil fawaid ya, terutama kepada jamaah yang suka yasinan. Nah, saya mohon ini untuk diviralkan. Jamaah yang suka yasinan, setelah baca surat Yasin, kumpulan surat Yasin, di situ ada tabarak, di situ ada waqiah, di situ ada doa-doa, setelah itu ditaruh di bawah. Nah, ini merupakan haram, ini tindakan yang seperti itu. Setelah baca kumpulan Yasin tahlil, ditaruh bawah.
ditaruh di dekat kakinya haram. Ini namanya tidak mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Habis baca surat Yasin taruh di bawah. Seolah-olah tidak berharga sama sekali. Kita naruh duit di bawah aja enggak pernah insyaallah. Apalagi naruh Al-Qur'an, surat Allah, ayat-ayat Allah. Ada surat Yasin, surat Tabarok, di kumpulan surat di dalam kumpulan tahlil Yasin itu kan ada Tabarok, surat Al-Muluk itu, ada surat Al-Waqi'ah, ada surat Yasin doa-doanya, ada Ismullah, ucapan nama-nama Allah, la ilaha illallah, Ismun Nabi, nama-nama Nabi Muhammad. Kita taruh di bawah, nggak layak itu. Jadi saya minta kepada segenap takmir masjid memberikan edukasi kepada jamaah yasinannya, jamaah tahlilnya. Jangan setelah baca tahlil langsung ditaruh di bawah. Ini haram yang seperti itu. Nggak boleh. Au ilmin, dan Allah juga mengagungkan yang namanya ilmu. Au jannatin, Allah juga mengagungkan yang namanya surga. Jadi kalau kita kadang-kadang membuat bahan bercandaan ya, hati-hati bisa murtad loh ya. Itu orang-orang yang mengatakan saya lebih pilih di neraka karena banyak artis di situ daripada di surga. Tapi nggak ketemu artis di neraka nggak apa-apa deh. Yang penting saya bisa di neraka bersama para artis. Ya, kalian kasihan ya. Yang seperti itu yang pertama meremehkan sesuatu yang telah Allah agungkan, dan itu tanda kemunafikan. Tanda orang munafik itu apabila diceritakan surga dia nggak tertarik, diceritakan neraka dia nggak takut. Ini orang munafik hakiki, sudah. Nggak ada khilaf, nggak ada perlu perbincangan. Orang munafik itu engkau ditawari surga oleh Allah dia nggak mau. Dia tawarin neraka dia juga nggak takut. Ini orang-orang yang su'ul khatimah, mati su'ul khatimah. Faliyatubillah min dzalik. Nah, kalian harus tahu ya, artis-artis sekarang itu lihatlah ya, ada. Saya kemarin lihat sama Baim Wong. Saya salut sama Baim Wong. Dia bulan puasa, dia Ramadan. Setelah itu dia bagi-bagi baju, bagi-bagi sembako. Masya Allah, iri saya sama orang-orang yang seperti itu. Kita masa para ulama kalah sama artis, para kiai kalah sama artis. Artis itu insya Allah yang menempati surga itu para artis sekarang. Yang menempati surga itu para artis. Artisnya bulan Ramadan dia bagi-bagi sembako, masa ulamanya di pasar, masa kiainya di pasar, ustadznya di pasar, cari baju. Sedangkan artisnya aja, artisnya borong pakaian, artisnya bagi sembako. Jadi kebalik nanti. Khawatir saya kebalik. Ini zaman-zaman yang terbalik-balik. Artisnya ibadah, artisnya mendekatkan diri kepada Allah, bagi-bagi, malah kita ke pasar, kita di tempat-tempat tidak jelas. Naudzubillah min dzalik ya. Allahumma salimna wa iyyakum, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salut saya lihat ada artis itu yang notabene hidupnya mewah, notabene hidupnya jauh dari Allah, tapi tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan enggak disia-siakan sama dia. Berupaya semaksimal mungkin untuk membahagiakan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salut, betul salut saya sama Baim Wong ya. Aunarin tadi juga tidak mengagungkan neraka, merasa tidak takut kepada neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'itsi al-muhlikat. Semua itu merupakan perbuatan maksiat dan keburukan yang dapat membinasakan. Faliyatubillah min dzalik ya. Orang meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka dia akan dekat dengan kebinasaan. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri fal iyadu billahi min dalik wal iyadu billahi min dalik. Orang kalau meremehkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah, dia akan bisa kafir. Meremehkan hujan,
meremehkan surga, meremehkan neraka, meremehkan Al-Quran, meremehkan ilmu. Kita berlindung kepada Allah. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah min ghadabillah. Wal'iyadu billah min ghadabillah. Kita berlindung kepada Allah dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adab wujub ta'atil qalb. Termasuk adab adalah ketaatan hati. Wa min ta'atil qalb, termasuk hati yang taat kepada Allah, hati yang penuh dengan keridhaan Allah, penuh dengan kesayang dari Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah, ketika dia beriman kepada Allah, wal yaqin, dia yakin kepada Allah. Karena asasnya Islam, apa sih Islam itu? Al-inqiyad wal istislam, artinya berpegang teguh dan pasrah kepada agama fi ahkami syariah. Agamamu apa? Islam. Berarti Anda harus masuk di dalam al-inqiyad wal istislam, berpegang teguh dan pasrah kepada ahkam syariat, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak bisa berpegang teguh, tidak bisa patuh, maka dia tidak beragama Islam. Dia nggak sholat, berarti dia nggak Islam. Dia nggak zakat, berarti dia nggak Islam. Dia nggak haji, dia nggak umroh, berarti dia nggak Islam. Dikatakan Islam itu dia ketika taat kepada Allah, pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, patuh atas semua hukum Allah, baru boleh dia dikatakan Islam. Nah, Masya Allah. Berikutnya wattawadhu', termasuk rendah hati. Itu orang yang taat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk tanda taatnya hati itu ketika kita tawadhu, dan tawadhu ini nggak bisa dipolitisir, nggak bisa diskenariokan. Orang tawadhu itu nggak bisa dipura-pura, justru malah tempat masuknya iblis. Tempat masuknya iblis ini kalau orang udah merasa dirinya tawadhu. Tawadhu itu tempatnya di hati, bukan di fisik. Tawadhu bukan orang ini lo tawadhu, dia nunduk terus, bukan. Itu sopan, santun, ya. Tapi tawadhu, rendah hati, yang benar-benar tawadhu tempatnya di hati. Tapi ada yang apa yang ada di dalam hati itu akan dicerminkan oleh fisik, ya. Akan didhahirkan oleh fisik. Nah, tugas kita bukan untuk mengadili orang, tugas kita adalah untuk berprasangka baik kepada saudara muslim kita. Jadi tawadhu itu tempatnya di hati. Jadi yang tahu kapan ini tawadhu dan tidak, itu hanya Allah. Malaikat pun nggak tahu kapan orang ini rendah hati, kapan orang ini sombong, kapan orang ini sum'ah, kapan orang ini gila popularitas. Itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita jangan seperti Tuhan. Tugas kita sebagai manusia yaitu berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya. Karena orang kalau sudah nggak tawadhu ini berbahaya. Apalagi orang merasa dirinya tawadhu. Setannya setan. Al-Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu diceritakan di bab muhlikat munjiat juga, ya. Itu kalian kalau ingin tahu setannya setan, setan itu punya setan. Setan itu masih punya setan lagi. Oh, orang kok kayak setan, ya. Berarti orangnya diganggu oleh setan. Lah ada setannya setan ini. Siapa itu? Orang yang merasa dirinya tawadhu, ini setannya setan. Dia duduk di belakang sama nunduk gini. Fisiknya nunduk, tempatnya di belakang, tapi hatinya merasa dirinya tawadhu. Saya itu orang alim, saya itu orang soleh. Tempat saya itu harusnya di depan bersama para ulama. Cuman karena saya itu tawadhu, maka saya duduk di belakang. Ini setannya setan. Harus hati-hati kita. Pinter setan itu. Jadi kita di belakang nunduk begitu. Di belakang seolah-olah merasa dirinya ini pantasnya duduk di depan, nggak pantas duduk di belakang. Falyadubillah min dalik. Hati-hati, setan itu sangat cerdas sekali. Ilmunya itu up to date. Ilmunya itu berkembang terus mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini. Itu sangat canggih sekali. Namun rahmat Allah, ya. Rahmatnya Allah itu, setan tuh kalau menggoda dikelas-kelaskan. Jadi setannya para ulama dengan setannya kita tuh beda.
Kalau setannya para ulama digunakan tidak dibatasi oleh Allah, bisa menggoda kita, wah bubar kita. Setannya para nabi, setannya para rasul itu tidak bisa menggoda kita orang awam gini. Kalau setannya para nabi bisa menggoda kita, bubar jalan kita. Termasuk setannya para wali Allah, wali kutub, itu tidak bisa menggoda orang seperti kita. Kalau setannya wali kutub seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu bisa menggoda kita, murtad kita. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah didatangi datang suara. Yang suara itu mengatakan ketika beliau dalam keadaan sholat, beliau didatangi segumpal awan yang sangat indah sekali. Awan ini gak bisa kita ceritakan, hebat, indah betul awan ini. Sampai akhirnya awan ini mendatangi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, hari ini aku telah bebaskan kewajiban yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya engkau telah memiliki kutbiyah, wali kutub, sehingga kewajiban-kewajiban yang telah aku tentukan, aku bebaskan. Engkau sudah masuk ke dalam surga. Engkau seperti orang-orang yang dekat denganku, yang tidak ada batasan antara aku dengan hambaku yang lain, yang telah mendahuluimu. Maka beliau menambahkan sholat lagi, sholat sunnah. Setelah itu beliau salam. Ketika salam dilempar awan yang indah ini, dilempar dengan sandal beliau, kelompen ya, dengan gapyak, lempar. Awan yang indah itu menjadi gelap gulita, pecah, dan akhirnya pecahan tersebut keluar wujudnya iblis. Dan iblis ini menyampaikan, kamu kok tahu kalau aku ini adalah iblis? Tahu dari mana engkau? Karena telah banyak orang yang memiliki kedudukan wali setingkat dirimu, aku murtadkan dengan cara-cara seperti ini. Wali yang punya kedudukan kutub, karena kutub itu banyak, ada wali abdal, ada beberapa kutub itu. Kalau kutbul ghos cuma satu, sehingga beliau sampai ke makam kutbul ghos Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kutbul ghos cuma satu. Nah, jadi makam wali menjadi murtad, katanya iblis ini, gara-gara aku murtadkan dia dengan cara seperti ini. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, hei iblis yang dikutuk oleh Allah, ketahuilah, aku ini beribadah kepada Allah bukan hanya dengan ketaatanku, tetapi aku beribadah kepada Allah hanya dengan bukan hanya dengan hati yang ikhlas, bukan hati yang bersih, bukan hanya semangat beribadah, tapi saya beribadah menggunakan tarikh, menggunakan sejarah Nabi Muhammad, menggunakan hadis Nabi Muhammad, menggunakan sunnah Nabi Muhammad. Aku beribadah menggunakan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi engkau tidak bisa menipuku. Katanya iblis benar, banyak ahli ibadah yang sampai kedudukannya menjadi wali besar, tapi gampang disesatkan oleh iblis karena ibadahnya hanya menggunakan ketaatan, keikhlasan, tapi tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan sejarah. Kau nggak bisa, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ketika beribadah ini menggunakan ilmu, menggunakan sejarah Rasulullah. Nabi Muhammad itu dijelaskan sama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Muhammad itu telah bertemu langsung dengan Allah dengan jasad-jasadnya, memberikan pesan kepada kita semua, mi'raj ummati kama fis shalah, pertemuanku dengan hambaku yaitu ketika dia sholat. Nabi Muhammad pada akhir umurnya masih dipopong, masih diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke imaman, menuju ke mihrab. Udah sulit berjalan, masih mengimami Nabi Muhammad SAW, masih menjadi imam sholat. Nabi Muhammad aja dalam keadaan sakit yang seperti itu, dalam keadaan kritis, masih dipopong oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke mihrab. Sedangkan aku ini siapa? Tidak sebanding aku dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, debu yang ada
di sandal para sahabat Nabi Muhammad itu lebih agung daripada aku sebagai wali kutub. Kedudukan debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum wa nafa'anallahu bihi bi'ulumihim, itu tidak sebanding dengan aku jauh lebih rendah dibanding debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah dengan tawadhu, ibadah dengan ilmu, mantap akhirnya, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jadi kalau sudah orang ibadah, dia nggak punya hati yang bagus, dia ibadah nggak punya ilmu yang bagus, fikihnya nggak bagus, dia gampang disesatkan oleh iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang singkat ini. Pak, insya Allah kita akan bahas besok tentang masalah nasihat lil muslimin. Kita dakwah, termasuk taatnya hati itu nasihat lil muslimin. Kita mengajak orang di jalan Allah. Nasihat yang baik itu bagaimana? Nasihat yang tepat itu bagaimana? Dan apa kunci rahasia nasihat Nabi Muhammad selalu diikuti oleh umatnya? Nasihat Nabi Muhammad selalu diikuti oleh sahabatnya. Apa rahasia? Insya Allah besok kita akan bahas masalah nasihatul lil muslimin wassakha wa husnudzan wa ta'adim sa'irillah wa syukru ala ni'amillah kal islam wa ta'ah wa sa'irin ni'am. Banyak yang akan kita bahas besok insyaallah. Apabila tidak jam 4 sore ya insyaallah besok jam 9 malam seperti biasa atau jam 8 malam. Wallahu a'lam. Jadwal kita masih tentatif dan mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala masyikhuna wa ala mana masyikhuna wa ala habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa ala habib Muhammad jawab wa ala mana habib tu'ab bil barakah wa ala habib Muhammad wa ala hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.